Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dalam pembahasan ilmu mantik. Insyaallah dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan pembagian lafaz. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita menyimpulkan bahwa lafaz itu terbagi kepada mufrad, murakkab, kemudian ada kalimat, isim, kalimat, dan adat, atau dalam nahwu disebutnya isim, fi'il, dan huruf. Maka untuk pertemuan kali ini kita membahas ilmu ditinjau dari mafhum atau ilmu ditinjau dari pemahaman atau konsepnya. Yang memiliki bukunya bisa dibuka di halaman 12. Judulnya Al-Kulli wal Juz'i, kulli dan juz'i. Yanqasimul lafdhu bi'tibari mafhumihi ila kulli wa juz'i. Lafaz ditinjau dari mafhumnya, ditinjau dari pemahamannya, ditinjau dari konsepnya. Lafaz itu terbagi kepada dua, yaitu kulli dan juz'i. Fal kulli huwa lafzul mufradus shalihu li an yasduqa ala afrodin katsiratin. Kulli adalah lafaz mufrad yang tepat, yang pantas untuk membenarkan, untuk diterapkan kepada individu yang banyak. Jadi lafaz kulli adalah lafaz yang mufrad, yang pantas, yang tepat untuk digunakan bagi banyak individu. Contoh misalnya kata Nabi, Ustadz, Madinah. Nabi ini lafaz mufrad dan memiliki banyak individu. Ya, setidaknya kalau Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Nah, kata Nabi itu adalah lafaz kulli. Kemudian contoh yang kedua, Ustadz, guru. Nah, guru ini juga lafaz kulli karena dia mufrad dan bisa digunakan untuk banyak individu. Kemudian contoh yang ketiga, Madinah, kota. Nah, ini Madinah artinya kota, sebab kalau Madinah nama kota Madinah itu biasanya pakai alif lam, Al-Madinah. Nah, kalau Madinah secara umum ini disebutnya kota dan dia termasuk lafaz kulli karena dia bisa digunakan untuk banyak individu. Kota Jakarta, kota Makkah, kota New York, dan lain-lain, itu semuanya nama-nama kota. Nah, artinya kata kota itu adalah lafaz kulli. Wal juz'i, sedangkan juz'i huwa adalah al-lafzul mufradu, lafaz mufrad alladzi la yasluhu ma'nahul wahid di an yashtarika fihi afradun katsira. Lafaz mufrad yang tidak tepat maknanya yang satu digunakan untuk banyak individu. Jadi satu lafaz yang tidak pas kalau dia digunakan untuk banyak individu karena tidak sah, tidak tepat gitu digunakan untuk banyak individu. Contohnya kata Muhammad, Jakarta, Makkah, dan lain-lain, mimma yusamma khosan indal usuliyyin, yang menurut para ulama usul fikih disebutnya khos. Jadi kulli dan juz'i ini sama dengan am dan khos. Jadi kulli ini am dalam ilmu usul fikih, kemudian juz'i ini khos dalam usul fikih. Jadi kulli lafaz umum, lafaz yang bisa digunakan untuk banyak individu, sedangkan juz'i adalah lafaz khusus, lafaz yang tidak tepat berada di bawahnya atau dia digunakan untuk banyak individu. Di sini contohnya Muhammad. Walaupun banyak orang nama Muhammad itu nama yang paling populer di dunia, banyak orang menamai dirinya atau anak-anak dan keturunannya dengan nama Muhammad, tapi tentu ketika kita masuk ke dalam satu pernyataan, maka kata Muhammad ini ya mufrad, pasti spesifik ke satu orang. Berbeda misalnya dengan pernyataan tadi kata Nabi. Misalnya ada contoh Nabi itu utusan Allah. Nah, Nabi ini umum sifatnya atau kulli, mencakup semua nabi, bukan hanya merujuk ke satu orang nabi. Tapi ketika kita menyebutkan satu contoh, misalnya Nabi Muhammad utusan Allah atau Muhammad itu utusan Allah, maka Muhammad di sana pasti merujuk hanya ke satu orang, walaupun banyak nama Muhammad.
Atau misalnya contoh yang lebih umum, saya melihat Muhammad sedang belanja. Maka pasti yang dimaksud Muhammad di sana adalah ya satu orang laki-laki bernama Muhammad, bukan seluruh Muhammad sealam dunia. Nah, jadi walaupun Muhammad ini kata nama yang banyak digunakan, tapi ketika masuk ke dalam kalimat pasti maksudnya satu orang, maka kata Muhammad ini adalah juz'i. Nah, juz'i bukan kulli. Itu ditinjau dari mafhum. Lalu kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di halaman 13, al-muhassal wal ma'dul wal adami. Muhassal, ma'dul dan adami. Nah, ini masih pembagian lafadz tapi lebih khusus ke isim atau kata benda. Yang qasimul ismu, isim atau kata benda, bi'tibari wujudi madlulihi, ditinjau dari ada tidaknya madlul, wa adami wujudiha atau tidak adanya, ditinjau dari ada atau tidaknya yang ditunjuk. Atau madlul itu terbagi kepada 3, muhassal, ma'dul dan adami. Jadi kan setiap kata, setiap konsep itu pasti ada bendanya di alam nyata. Misalnya kalau kita katakan spidol, maka kata spidol atau al-qalam itu katanya. Jadi itu lafadznya. Sedangkan bendanya atau madlulnya yang ditunjuk oleh benda itu ya ini. Yang ditunjuk oleh kata itu ya benda ini. Kata al-qalam, kata spidol itu al-qalam itu lafadznya, sedangkan madlulnya adalah benda. Jadi dalam pembahasan sebelumnya tentang dilalah sudah dinyatakan bahwa semua kata itu dal dan pasti ada madlulnya, baik itu konsep yang abstrak ataupun konsep yang konkret. Nah, contoh yang konkret misalnya kata al-qalam. Al-qalam itu dal, dia itu lafadz, sedangkan bendanya ini adalah madlul yang ditunjuk sign dan signifikan. Ya kalau sign gitu ya. Jadi dal itu signnya, kalau ini signifikannya gitu, kalau dalam pembahasan lafadz. Jadi isim atau kata benda itu ada muhassal, ada ma'dul dan ada adami. Fal muhassal huwa, muhassal adalah madalla ala syai'in mawjudin aw sifatin wujudiyatin. Muhassal adalah lafadz atau isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang ada atau menunjukkan sifat yang ada. Jadi lafadz yang menunjukkan ada itu disebutnya muhassal. Kalau ditulis, kita hapus dulu yang ini. Jadi al-ismu terbagi 3, ditinjau dari madlul. Yang pertama muhassal, isim yang menunjukkan sesuatu yang ada atau sifat yang ada. Contohnya jannatun, surga, narun, neraka, ka'batun, ka'bah, karimun, mulia, bakhilun, pelit. Nah, ini semuanya lafadz-lafadz yang termasuk jenis muhassal karena menunjukkan sesuatu yang ada. Jannah, surga, ada. Nar, neraka, ada. Ka'bah, ada. Karim, mulia, berehan, dermawan, ada. Bakhil, sebalik dari karim, itu juga ada. Jadi lafadz-lafadz ini disebut muhassal. Kemudian yang kedua disebut dengan ma'dul. Ma'dul itu madalla ala salabi syai'in aw salabi sifatin wujudiyatin. Lafadz isim yang menunjukkan negatifnya sesuatu, tidak adanya sesuatu atau tidak adanya suatu sifat. Contohnya la rojul, tidak ada orang. La ustad, tidak ada orang, tidak ada ustad dan lain-lain. Ini termasuk jenis ma'dul. Jadi ma'dul itu adalah muhassal plus la gitu. Jadi muhassal yang di awalnya pakai la, muhassal yang dinegasikan itu ditiadakan, itu disebut dengan ma'dul. Jadi untuk membedakan saja ada atau tidaknya yang ditunjuk. Kalau muhassal menunjukkan ada ya tanpa la. Kalau ma'dul ada menunjukkan sesuatu yang tidak ada ya tinggal pakai la. Kalau rojul artinya seorang laki-laki, ini menunjukkan ada.
ada seorang laki-laki kan gitu. Tapi ketika pakai la tidak ada orang, maka itu disebutnya makdul. Lalu apa yang disebut dengan yang ketiga, adami? Apa itu adami? Adami adalah madala ala salabi sifatin an maudu'in min sya'nihi an yuttasafa biha. Adami adalah lafaz isim yang menunjukkan tidak adanya sifat dari satu objek yang biasa disifati olehnya. Jadi adami itu suatu lafaz yang menunjukkan tidak adanya sesuatu sifat dari suatu objek yang biasa disifati olehnya. Misalnya kata akma. Akma dalam bahasa kita artinya buta. Jadi buta itu satu sifat yang biasanya ada pada manusia. Tapi atau bukan, maksudnya melihat itu adalah sifat yang biasa ada pada manusia. Sedangkan akma itu termasuk jenis adami karena sifat ini atau lafaz isim ini menunjukkan tidak ada sesuatu dari sesuatu yang biasanya ada. Semua manusia bisa melihat, tetapi ketika dikatakan huwa akma, orang itu buta, berarti meniadakan sesuatu dari sesuatu sifat dari suatu objek yang biasa disifati olehnya. Contoh yang lain, aslau. Ya, aslau itu artinya aslau botak. Kemudian adrodu andimul asnan, ompong. Nah, maka semua sifat ini disebutnya adami atau semua lafaz tersebut adami. Jadi kalau lebih disederhanakan lagi, adami itu secara lafaz itu mirip muhassol, tidak ada kata la-nya. Tetapi secara makna dia makdul, meniadakan atau tiada, menunjukkan tidak adanya sesuatu. Nah, itu disebutnya adami. Jadi satu lafaz menunjukkan tidak adanya sesuatu dari objek yang biasa disifati olehnya. Nah, itulah pembagian isim, pembagian kata benda ditinjau dari madul, dari adanya madul atau tidak adanya madul. Ada yang disebut muhassal, menunjukkan adanya madul itu baik itu sifat ataupun objek. Kemudian makdul itu kata yang menunjukkan tidak adanya sesuatu. Sedangkan adami kata yang secara lafaz persis muhassal, tapi secara makna meniadakan sesuatu dari suatu objek yang biasa disifati olehnya. Saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.